Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafhan Naupal Satria Wibowo dan teman saya Fadli Wahyu akan membahas materi tentang manusia dan kehidupan. Adapun beberapa submateri yang akan kami bawakan antara lain perjalanan hidup manusia di alam ruh, dari alam ruh hingga ke akhirat. Kedua, ragam orientasi hidup manusia. 3. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. 4. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Submateri yang pertama adalah perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh." Quran Surat An-Nisa ayat 78. Bagi kaum yang beriman, kita wajib percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal mula kehidupan yang baru menuju akhirat. Kemudian kehidupan di dunia adalah masa di mana kita mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal, dan untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Terdapat 8 tahapan setelah kita menghadapi kematian, yaitu 1. Alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. 2 malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama sebagai titik mula terjadinya hari akhir atau kiamat yang akan membinasakan seluruh makhluk hidup di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. 3. Padang mahsyar. Konon, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak sejengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar, setiap insan akan mulai diadili, tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh kedua malaikat. Satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. 4. Yaumul Mizan. Setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka ia akan mendapat keselamatan, begitu pula sebaliknya. Yang kelima, Yaumul Hisab. Amal perbuatan yang akan kita lakukan selama dunia kemudian akan dihitung pada saat Yaumul Hisab. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 25-26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Yang keenam, jembatan Shirotol Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Bagi yang amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberginya. Sebaliknya, bagi amal buruknya yang lebih banyak, maka jembatan akan berubah sekecil rambut yang bisa dibelah 7 hingga dapat menyulitkannya. Yang ketujuh, surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan untuk orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan hidup tadi. Yang kedelapan adalah neraka. Tempat terakhir ini adalah tempat yang penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 44 yang artinya, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka.
Materi selanjutnya adalah ragam orientasi hidup manusia. Setiap manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya tidak mengetahui apa-apa termasuk mengenai orientasi hidup. Untuk mengetahuinya, manusia dibekali potensi berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Berkaitan dengan orientasi kehidupan, sebagaimana manusia hanya berorientasi pada manusia sehingga di akhirat manusia akan merugi. Namun, sebagian lainnya berorientasi pada akhirat dengan tidak meninggalkan dunia sehingga mendapat kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 200-201. Allah berfirman, "Di antara manusia ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat.' Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka.'" Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapat dunia kecuali ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina." Dari hadis di atas dijelaskan ada 3 kerugian yang akan didapatkan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, dan 3 keuntungan bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya dengan tidak meninggalkan dunia. Pertama, tercerai-berai urusan kehidupannya. Hal ini akan dirasakan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Setiap urusan hidupnya selalu gagal dan berantakan. Meskipun tampak berhasil, tetapi hal ini sebagai hiburan baginya untuk mendapatkan kegagalan yang lebih besar. Sementara bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupannya, dengan tidak meninggalkan dunia dan dipermudah setiap urusannya untuk berhasil dan dijauhkan dari kegagalan. Yang kedua, diliputi kefakiran dalam hidup. Hal ini akan dirasakan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, sehingga akan senantiasa merasa kurang sebab di matanya dihiasi oleh rasa kefakiran. Sementara bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, dengan tidak meninggalkan dunia, baginya diberikan rasa cukup atau kaya dalam hatinya sehingga akan selalu bersyukur dengan apa yang didapat menjadi bagiannya. Ya Allah. Ketiga, hanya mendapat dunia yang menjadi jatahnya. Hal ini diberikan kepada orang yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, sehingga tidak mendapatkan apa-apa dalam hal dunia kecuali yang sudah menjadi jatah dalam kehidupannya, dan harta akan menjauh darinya. Sedangkan bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, dengan tidak meninggalkan dunia, baginya diberi kecukupan dalam hidup, harta justru akan selalu mengejarnya dan mendekat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldi Wahyu Asifa. Saya akan melanjutkan sub materi yang selanjutnya. Sub materi selanjutnya akan membahas tentang tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Di sini saya akan membacakan, apakah Anda telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan manusia padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan? Mengapa manusia harus tercipta sehingga akan menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Banyak pertanyaan seperti itu yang dilanturkan oleh manusia-manusia yang
zaman sekarang. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam Al-Quran sebenarnya kita telah diajarkan untuk tidak menanyakan tentang perbuatan Allah, tetapi kita sebagai manusia seharusnya kita lebih sibuk untuk mempertanyakan tindakan kita sendiri, apakah sudah benar atau belum. Allah telah berfirman bahwa Allah tak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah yang dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Selanjutnya, tindakan Allah sebagai Tuhan yang telah memiliki semesta alam merupakan hal mutlak dan tidak perlu persetujuan dari siapapun. Sebagai perbandingannya, kita sebagai manusia terbiasa memelihara hewan ternak, mengembangbiakan, menyembelih sebagai makanan tanpa merasa bersalah sedikit pun, sebab merasa berhak melakukannya. Padahal kuasa kita pada hewan ternak itu amatlah sedikit, sebab bukan kita yang memberi dan menjamin kehidupan hewan itu, tetapi semuanya dilakukan hanya oleh Allah. Namun anehnya, manusia kerap merasa lebih begitu spesial sehingga seolah Tuhan sekalipun harus meminta persetujuan, padahal dirinya sendiri juga seutuhnya mutlak milik Tuhan, yaitu Allah, sehingga Tuhan lebih berkehendak melakukan apapun untuk dirinya. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita sebenarnya apa tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam. Dengan mempelajari hal tersebut, maka kita seharusnya akan lebih tahu bagaimana Tuhan telah menciptakan kita, untuk apa dan mengapa diciptakannya. 1. Sebagai pengurus khalifah bagi planet bumi. Bagi planet bumi, tujuan manusia diciptakan salah satunya adalah dibentuk sebagai pengurus khalifah di planet bumi ini. Hal ini tersebut telah dinyatakan dalam firman Allah, yaitu, ingatlah kita Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu dijelaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan untuk kedua, untuk menyembah Allah, tujuan manusia diciptakan juga memiliki tujuan agar manusia dapat menyembah Allah sebagai pencipta mereka. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dijelaskan Quran Surat Al-Jariyah ayat 56. Untuk lebih memberikan penjelasan tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir dari ayat tersebut. Ayat tersebut dijelaskan, yaitu, sesungguhnya aku menciptakan mereka hanyalah supaya aku memerintah mereka menyembahku, bukan karena aku butuh terhadap mereka. Makna ayat itu adalah Allah menciptakan manusia supaya menyembah Dia saja, tak menyekutukan dengan yang lain. Siapa yang taat pada Allah, maka Allah yang akan membalas dengan balasan yang sempurna. Siapa yang bermaksiat padanya, Allah akan meniksanya dengan parah.
yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu pada buku yang ketujuh halaman 425. Yang ketiga, agar manusia mengetahui maha kuasa Allah, tujuan manusia diciptakan antara lain juga agar mengetahui bahwa seluruh bumi, tata surya, dan isinya telah dibentuk berkat maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Allah lah menciptakan tujuan langit. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah berikut ini. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Itu dijelaskan Quran surat At-Talaq ayat 12. Lanjut ke nomor 4. Sebagai bukti kelayakan saat di akhir tujuan manusia diciptakan juga akan menjadi bukti kelayakan manusia akan ditempatkan di mana nanti saat di akhiratnya. Akhirat mempunyai 2 tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di keduanya tanpa alasan apapun, tetapi Allah tak melakukannya seperti itu. Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya sehingga layak di tempat mana manusia berada. Allah telah berfirman, yaitu kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan bumi, agar ia membalas orang-orang yang berbuat buruk sebab yang mereka kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Itu dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Najm ayat 31. Dari kemenangan dan kesabaran menghadapi berbagai kesusahan itulah kita dapat membuktikan kelayakan kita untuk menjadikan penghuni surga, dan meskipun sebenarnya amal perbuatan manusia tak cukup untuk menebus surga yang begitu sempurna. Namun kemurahan Allah membuat kita tahu bahwa melakukan amal kebaikan, bersyukur terhadap nikmat, dan bersabar terhadap musibah adalah hal yang dapat membuat kita mendapatkan balasan surga. Itu diantaranya alasan dinyatakan secara eksplisit dari Al-Quran tentang kenapa Allah menciptakan manusia. Dari informasi itu kita jadi tahu tujuan hidup di dunia ini untuk apa, dan seharusnya kita fokus untuk memenuhinya dan tak ada opsi lain bagi manusia. Lanjut, dan yang terakhir, D. Sukses hidup di pandangan Al-Quran. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main, senda gurau, belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Kehidupan kita di dunia bukanlah apa-apa, namun ada masa depan akhirat yang akan kita hadapi nantinya. Jika ukuran sukses kehidupan kita hanyalah di dunia, tentulah itu bukan sukses yang sebenarnya. Keselamatan
di akhiratlah menjadi ukuran utama kesuksesan kita. Dan tentunya dengan berbekal amalan di dunialah yang bisa menyelamatkan hidup kita di akhirat. Kesempatan berbekal amalan di dunialah yang bisa menyelamatkan hidup kita di akhirat. Kesempatan tidak hanya dua kali, akan tetapi kesempatan hanyalah sekali di dunia ini. Itulah kelak masa depan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Bukan hanya kesuksesan di mata manusia, melainkan di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Islam sebagaimana rahmatan lil alamin yang mengatur seluruh kehidupan manusia, tentunya memiliki standar mengenai kesuksesan hidup manusia. Standar ini tentu saja berasal dari informasi Al-Quran, teladan Rasulullah sesuai dengan fungsi agama, rukun iman, rukun Islam, yang akhirnya menghasilkan pandangan mengenai sukses dunia akhirat menurut Islam. Manusia yang sukses dalam Islam tidak hanyalah diukur oleh harta dan posisi atau jabatannya saja, melainkan ada standar lain yang Allah berikan. Dunia menurut Islam dan harta dalam Islam hanyalah hal yang mampir, sehingga ia bukanlah sebagai tujuan. Berikut adalah sukses menurut Islam sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Sukses karena bermanfaat. Sukses karena bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaatnya pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Islam mengajarkan umatnya untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai orang yang beriman, tentunya hal ini bukan lagi menjadi suatu yang harus dipermasalahkan, karena merupakan keharusan dan kewajiban. Bahkan memberikan manfaat pada manusia yang lain adalah kebutuhan, karena kita akan merasakan kebermaknaan jika apa yang kita miliki diberikan untuk menolong semua orang. Apalagi jika seorang tersebut memiliki banyak potensi dan segudang kemampuan, tentu saja akan lebih bermakna jika dapat membantu orang lain. Berikut adalah hal-hal yang membuat seorang harus memberikan manfaat. Berikut adalah hal-hal yang membuat seorang harus memberikan manfaatnya. Antara lain, memberikan manfaat kepada sekitar adalah kebutuhan, namun seringkali orang-orang lupa pada sekitarnya dan berkutat hanya pada persoalan dirinya sendiri. Padahal di baliknya usia yang muda, banyak yang bisa dilakukan untuk memberikan suatu yang berarti di masyarakatnya. Misalnya, memberikan barang-barang yang tidak digunakan pada orang-orang yang membutuhkannya, mengumpulkan jajan untuk memberikan bantuan sosial pada yang kurang mampu bersama teman-temannya, mengajarkan belajar pada anak-anak yang kurang mampu,
dan sebagainya. Daripada uang jajan kita dihamburkan untuk sesuatu yang disia-siakan, mengikuti kegiatan yang tidak bermanfaat, bernilai hedonisme semata. Lebih baik digunakan untuk hal yang bermanfaat dan berpahala berakhirat. Selanjutnya, jika dari muda sudah kita mulai untuk berjiwa sosial dan memberikan manfaatnya, tentunya saat di kemudian hari tidak sulit bagi kita untuk senantiasa memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Kita tidak akan berpikir panjang untuk bisa membantu sesama, mengangkat kaum yang lemah, mengoptimalkan apa yang kita milik, baik harta, kemampuan atau skill, posisi, ataupun ilmu untuk dimanfaatkan demi kebaikan di masyarakat. Mencontoh apa yang Rasulullah lakukan adalah kewajiban menjadi seorang muslim yang bermanfaat. Kita bisa mencontoh bagaimana Rasul dan para sahabatnya yang memberikan harta yang dimilikinya, kemampuannya dan waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan Islam saat itu. Tidak sedikit yang mereka berikan. Begitupun manfaat yang dihasilkan bukan hanya saat itu melainkan lintas generasi. Kita tidak perlu bangga memiliki berbagai prestasi yang tinggi, penghargaan yang banyak, kecerdasan berlimpah, harta berlimpah pun, ilmu yang segudang. Andai hal-hal yang tersebut tidak memberikan kebermanfaatan bagi bangsa dan agama, itulah ukuran utama kesuksesan bagi kita. Bukan hanya mendapatkan apa yang kita inginkan, mencapai impian-impian tertinggimu, namun seberapa manfaat yang dapat diberikan dari yang kita dapat capai. Sukses. Karena membangun sukses, masyarakat jati diri kita sebagai seorang muslim adalah Khalifah fil ard, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah fil ard. Khalifah sendiri artinya pemimpin atau pengelola. Berarti kita memiliki tugas menjadi seorang pemimpin di muka bumi kita. Tugas mengelola masyarakat adalah sebagai berikut. Menjadi pemimpin. Selayaknya seorang pemimpin, ia memiliki kewajiban untuk menjadi teladan bagi yang lain, melakukan pembangunan, menjauhi dan menyelesaikan kerusakan. Ia bertugas untuk mengoptimalkan apa yang dimilikinya, untuk melakukan yang terbaik atas amanah yang diembannya. Terus yang kedua, belajar dan mempersiapkan ilmu pengetahuan. Jika kita adalah pemuda yang masih sekolah atau menjalani perkuliahan, tentunya suatu saat kelak lulus, pasti menginginkan karir yang sesuai harapan, semakin meningkat dan berkembang. Tapi kembali diingat bahwa itu bukanlah ukuran sukses yang utama. Ukuran yang utama adalah ketika dari apa yang kita lakukan dalam karir atau profesimu mampu memberikan efek pembangunan di masyarakat. Tentunya itu lebih bermakna dan membanggakan. Sehingga suatu yang menjadi keahlian dalam karirmu, gunakanlah sebagai sarana kita menjalankan misi yang telah Allah amanahkan, yaitu khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, yang selanjutnya,
mengoptimalkan potensi lewat karir. Potensi lewat karir contohnya saja yaitu jika ada orang dokter, maka berkewajiban menghidupkan kesehatan di masyarakat, membantu kaum yang lemah agar sehat dan sejahtera, meminimalisir kecurangan atau korupsi, maka praktek dalam kedokteran, mengembangkan ilmu-ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Atau jika seorang pengusaha, maka bukalah lahan pekerjaan yang banyak halal bagi kaum yang membutuhkannya. Karena dengan begitu kita akan mengurangi tingkat pengangguran, tingkat stres, maupun mengurangi kriminalitas. Setiap profesi atau karir bisa menjadi sarana kita menjalankan misi hidup kita. Ukuran suksesnya bukan saat kita berhasil mencapainya, melainkan atas apa yang kita bangun, kembangkan, dan selesaikan masalah hingga menjadi sektor masyarakat yang lebih baik lagi. Yang sekarang nomor 4, membangun lewat keluarga. Rumah tangga menurut Islam adalah kehidupan rumah tangga dalam Islam tentunya juga sangat berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Keluarga sakinah dalam Islam adalah keluarga yang harmonis. Menurut Islam adalah bagian dari tugas dan tujuan manusia di muka bumi ini. Hal-hal dalam keluarga diukur sebagai kesuksesan jika dapat mencapai misi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, hakikat manusia menurut Islam. Itu adalah hal-hal dalam keluarga diukur sebagai kesuksesan. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.